Selamat malam pemirsa, belum lagi usai pro dan kontra mengenai surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang mengatur mengenai penggunaan pengeras suara atau toa masjid dan musola. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali membuat gaduh pemirsa dengan pernyataannya yang membandingkan suara yang keluar dari toa masjid dengan gonggongan anjing. Sebelumnya Menteri Agama menilai aturan ini harus diterbitkan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat, mengingat Indonesia memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Namun pertanyaan kemudian muncul, sudah semengganggu itukah suara yang dikeluarkan dari toa masjid atau suara pengeras masjid dan musola sehingga harus diatur? Dan juga pernyataan dari Menteri juga membuat pro dan kontra serta kontroversi. Pantaskah analogi suara yang keluar dari pengeras suara masjid atau musola dengan gonggongan anjing? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di Dua Sisi malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Untuk mendiskusikannya sudah bergabung bersama saya 4 orang narasumber di studio. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anwar. Boleh digunakan mikrofonnya nanti ya Pak ya. Kemudian Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Mas Mustafa Narawadaya, pegiat media sosial. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Profesor Komarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Bung Ade Armando, pegiat media sosial. Selamat malam Bung Ade. Selamat malam. Baik, ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan malam hari ini. Tentunya Bapak-Bapak juga sudah mendengar dan mengikuti bagaimana perjalanan informasi hari ini, termasuk yang menyita perhatian masyarakat bahkan menuai kontroversi adalah pernyataan Menteri Agama. Tapi nanti sebelum kita masuk ke sana, saya ingin ke Prof. Kamarudin, Pak Dirjen, ini mengenai surat edaran Menteri. Sebegitu urgenkah, sebegitu penting sampai harus sekarang ini diatur? Karena kalau kita melihat aturannya dari surat edaran Dirjen Bimas Islam juga sudah ada dari tahun 78 ya. Kenapa harus sekarang dikeluarkan kembali surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola? Izin buka masker ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa, kepada kita semua bahwa surat edaran ini tidak muncul tiba-tiba ya. Melalui proses diskusi panjang, melalui penelitian bahkan melibatkan banyak pihak, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, ormas-ormas Islam, bahkan juga para tamir-tamir masjid kita undang. Kita diskusikan, 1 tahun saya diskusikan ini. Kemudian menghasilkan surat edaran ini. Surat edaran ini sesungguhnya ada 3 poin penting yang mohon menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tentang durasi. Durasi dibolehkannya kita mengeluarkan suara dari pengeras suara itu keluar ya. Durasi yang kedua adalah volume, ya, tentang volume suara. Yang ketiga adalah tentang keindahan atau kualitas suara yang dikeluarkan. 3 poin itu. Pertama tentang durasi. Durasi ini juga misalnya 10 menit sebelum sholat subuh. Ya.
Ini hasil diskusi panjang. Ada yang bertanya, kenapa 10 menit? Kenapa tidak 5 menit saja? Kenapa tidak 15? Kenapa enggak 1 jam? Ini adalah titik moderat yang kita temukan bersama-sama dan juga berhasilkan survei dan penelitian yang kita lakukan. Dewan Masjid engage sangat luar biasa. Kemudian volumenya, kenapa desibelnya 100? Kenapa tidak di atasnya, kenapa enggak di bawahnya? Ini adalah titik moderat yang kita temukan bersama-sama hasil diskusi, yang kita asumsikan bahwa titik ini mampu menciptakan kenyamanan, kesyahduan, keindahan, sehingga syiar yang dimaksudkan dengan suara itu tidak terdegradasi, tidak terdowngrade, karena suaranya terlalu keras. Karena apapun itu, jangankan suara apapun itu, mengaji, sholawat, tarhim, atau lagu-lagu kalau keterlaluan suaranya, pasti tidak nyaman kedengarannya. Jadi kita mengasumsikan bahwa suara ini harus diatur supaya syiarnya tidak terdegradasi dengan suara yang berlebihan. Yang ketiga adalah kualitas suara yang dikeluarkan. Tidak bisa anak-anak yang baru belajar kemudian azan seenaknya, digunakan seenaknya saja, disalahgunakan. Lagi-lagi itu bisa mendowngrade, bisa mengurangi kualitas syiar yang diharapkan dari suara yang kita keluarkan itu. Jadi 3 poin itu saja sesungguhnya inti substansi dari surat edaran ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa ditingkatkan menjadi surat edaran menteri? Padahal sebelumnya sudah ada instruktif Dirjen Bimas Islam. Lagi-lagi kita ingin resonansinya, gaungnya itu lebih besar, tone-nya itu lebih besar. Karena pengalaman saya kira sejak 78 surat edaran ini dikeluarkan, tapi ternyata masyarakat kita masih banyak belum paham, masih banyak belum tahu. Dan alhamdulillah dengan keluarnya SE ini, dengan dengan partisipasi engagement publik, kemudian media yang sangat luar biasa. Dan responnya juga luar biasa. Responnya juga sangat luar biasa pastinya ya, namanya kebijakan publik pasti ada prokosnya ya. Tetapi mohon maaf saya mau mengatakan bahwa sebagian besar yang sempat kami pantau itu mendukung, ya mendapat penerimaan publik yang sangat luar biasa. Saya potong sebentar Pak Dirjen, tadi disebutkan agar ini diatur sehingga masyarakat lebih aware, lebih tersosialisasikan dan lain-lain. Tapi masalahnya mungkin ini kan aturan sebagai himbauan saja nih Pak Dirjen, tanpa ada sanksi. Apakah itu akan bisa efektif? Kita lihat tahun 78 sudah ada nih surat edarannya, ternyata itu tidak efektif juga. Apa bedanya kalau sekarang dikeluarkan lagi surat edaran tanpa sanksi juga akan sama saja bukan? Ya, jadi konteksnya sesungguhnya edukasi. Konteksnya adalah pembinaan, konteksnya adalah pengawasan. Oleh karena itu, surat edaran ini kami sadari tidak mungkin bisa efektif kalau tidak ada keterlibatan publik. Oleh sebab itu, surat edaran ini menyasar bukan hanya Kementerian Agama, tapi juga DMI, juga MUI, ormas-ormas Islam, dan seluruh masyarakat. Konteksnya sekali lagi kita mengharapkan surat edaran ini bisa berfungsi instrumental untuk mengedukasi, membina, mengawasi masyarakat kita. Ini kan untuk kepentingan bersama, kebutuhan bersama, interest kita bersama. Jadi kita harus terlibat bersama-sama untuk memastikan bahwa surat edaran ini akan berfungsi instrumental untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kesyahduan dan poinnya seterusnya. Itu, saya mau ke Buya Anwar. Ini disebutkan Buya bahwa untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, ketentraman kehidupan warga masyarakat. Dan tadi juga disebutkan bahwa sudah melibatkan DMI, Ormas Islam, dan juga takbir masjid. Selama 1 tahun ini proses dilakukan sampai akhirnya dikeluarkan surat edaran ini. Tanggapannya bagaimana? Apakah memang seefektif itu dibutuhkan? Mulai dari perspektif edukasi ya. Ini hanya edukasi untuk masyarakat terkait masalah penggunaan toa. Ya. Padahal penggunaan toa itu bagi anak-anak juga penting. Ya. Karena kalau mereka bisa diberi kesempatan azan atau mengaji dengan menggunakan toa itu ya, itu menggairahkan sekali. Jadi kesimpulan saya ya kalau itu dasarnya ya edukasi, saya setuju pendekatan edukasi, mengedukasi masyarakat mengenai masalah penggunaan toa ya. Tapi ada perspektif dari edukasi yang lain gitu. Apa itu perspektif edukasi lain? Mungkin barangkali sewaktu kita kecil ya, saya kan juga sering diminta oleh orang tua untuk azan mempergunakan mic itu ya. Wah itu senangnya luar biasa, sangat berkesan sekali gitu ya. Jadi saya mendapatkan edukasi dari penggunaan toa itu. Dan orang mendengar gitu kan, lalu masyarakat ngomong, oh tadi malam Anwar Abbas azan ya gitu kan. Oh iya senang sekali. Itu kan edukasi ya. Sehingga membuat kita ada punya pride, punya kebanggaan gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya kebijakan ini belum holistik. Menurut saya pendekatannya belum holistik. Hanya dari perspektif keamanan, kenyamanan ya. Ya kalau bagi saya jangan hanya perspektif kenyamanan,
kenyamanan saja ya. Apalagi? Ada perspektif-perspektif lain, misalkan menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak ya. Bagaimana mereka supaya senang azan gitu ya. Yang namanya orang yang azan itu nanti di padang mahsyar itu akan sangat diuntungkan sekali. Jadi orang yang sering azan ketika hidup di dunia itu akan sangat tertolong. Karena nanti situasinya sangat luar biasa dan orang yang suka azan itu ya mendapatkan kemudahan gitu kan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya jangan kok terlalu pendekatan terlalu ada kesan saya ini kesan ya bahwasanya azan itu berisik. Membaca Al-Quran itu berisik gitu ya. Oleh karena itu karena itu berisik harus dihentikan kan gitu ya, atau dikurangi keberisikannya atau tempo keberisikannya tadi. Pendekatan dari segi durasi gitu kan. Durasi dan juga volumenya diatur. Tetapi timbul pertanyaan pada diri saya ya. Kalau seandainya kita hidup di tengah-tengah pluralitas yang agamanya bermacam-macam, saya agak bisa memahami ya. Tetapi kalau seandainya seperti di kampung saya, itu muslim semua gitu ya. Orang yang beragama Islam semua dan semuanya dengan senang gitu kan. warga yang mayoritas Islam begitu mungkin. Ya, oleh karena itu bagi saya edaran ini jangan digeneralisir pemberlakuannya ya. Baik. Mungkin barangkali edaran ini akan sangat cocok di daerah perkotaan yang padat penduduknya ya. Baik. Tahan dulu Bu ya nanti. Heterogen. Nanti kita akan lanjutkan. Ada kesan azan ini berisik. Kemudian harusnya ini bisa menjadi tempat untuk anak-anak menanamkan nilai-nilai agama begitu ya. Bagaimana tanggapan dari Pak Dirjen dan narasumber lainnya? Usai jeda nanti kami akan lanjutkan sesaat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan Dua Sisi pemirsa, tadi menyambung pertanyaan dari Pak Anwar Abbas bahwa ya dengan anak-anak dibiasakan nih Pak Dirjen dari kecil untuk mengumandangkan azan, menanamkan nilai-nilai agama dan agar anak-anak ini senang dengan azan. Tapi kemudian di satu sisi juga disebutkan bahwa surat edaran ini terkesan bahwa azan ini suara yang mengganggu begitu loh. Banyak persepsi orang beranggapan seperti itu dengan diatur surat edaran seperti ini. Iya, betul. Jadi bukan kesan, tapi itu fakta, Pak. Jadi it's really happening di masyarakat perkotaan di Fakta Jakarta. Bahwa azan mengganggu. Fakta bahwa suara azan itu mengganggu orang-orang tertentu. Apalagi suara-suara yang tarhim, sholawat yang diputar setengah jam, 1 jam bahkan sebelum waktunya itu mengganggu. Itu komplain banyak orang loh. Ini saya sedang membahasakan fakta yang sedang terjadi. Di kota-kota besar tapi ya. Di kota-kota besar terutama. Misalnya Jakarta ini ada 4.000 masjid musola di seluruh Jakarta ini. Kami pernah mencoba memotret pada jam tertentu sebelum subuh. Oh, suaranya luar biasa bersaut-sautan. Kita bisa membayangkan orang seharian bekerja. Bahkan ada yang bekerja sampai malam, sampai larut malam. Mereka ingin istirahat, mereka ingin menggunakan waktunya istirahat. Mereka harus bangun katakanlah jam 5 atau setengah 6 untuk sholat subuh. Tapi dia harus bangun jam 3 karena dibangunkan oleh suara-suara yang keluar dari masjid. Itu terjadi loh. Ini bukan saya berimajinasi, itu fakta. Itu hasil survei yang kita lakukan dan itu komplain masyarakat juga. Jadi kita mencoba untuk mengakomodir masyarakat yang sangat heterogen. Bukan hanya non-muslim, tapi orang muslim banyak yang terganggu. Itu juga fakta. Banyak yang terganggu karena itu tadi. Pertama, belum waktunya diputar, sudah diputar. Makanya durasinya kita atur. Kemudian suaranya terlalu besar. Ada toa menghadap rumah seseorang. 5 kali sehari semalam harus mendengarkan suara itu. Kapan mereka istirahatnya? Itu banyak kasus seperti itu. Nah, terkait dengan anak-anak. Surat edaran ini tidak melarang anak-anak untuk azan. Sama sekali tidak. Yang kita harapkan dengan surat edaran ini adalah suara yang keluar itu dijaga kualitasnya. Supaya muatan syiar yang diharapkan dari suara itu tidak terdegradasi. Kalau suaranya merdu, suaranya syahdu, suaranya indah, itu kan bisa menggugah, bisa membangkitkan semangat keagamaan mereka yang mendengarkannya. Tapi kalau suaranya sampai mengganggu karena lafaznya tidak bagus, ya kan? Itu sebenarnya poinnya di situ. Baik, saya ke Bung Nara. Sepakat nggak Anda bahwa memang ada laporan dan temuan nih dari 4.000 masjid dan musola di Jakarta banyak yang melaporkan terganggu, bukan dengan azannya ya, tapi dengan kegiatan aktivitas sebelum kumandang azan. Jadi saya tampil membahas azan itu sudah 2 kali di ruangan ini, April tahun 2020, lalu hari ini. Saat itu sebenarnya sudah dibahas sangat panjang sekali soal laporan ini. Kalau Pak Dirjen mengatakan ada laporan orang terganggu azan, sebaliknya banyak juga laporan terbantu azan, bahkan non-muslim. Mereka tidak bisa dibangunkan oleh dirinya sendiri, tapi dia tergantung kebiasaan azan subuh.
yang dilaksanakan oleh masjid di mana ada di samping rumah non-muslim itu. Ini soal laporan ya. Artinya laporan itu tidak mungkin satu sisi. Pasti ada sisi lain juga soal laporan. Yang kedua, ini adalah surat edaran yang kedua setelah Pak Lukman Saifuddin yang agak berbeda surat edaran ini. Kalau dulu Pak Lukman Saifuddin itu mengeluarkan SE nomor 3940 tahun 2018, itu judulnya itu adalah pelaksanaan instruksi tahun 10178. Okay. Jadi bukan baru. Jadi itu adalah pelaksanaan surat edaran nomor 101 1978. Tidak ada yang baru di situ. Yang tanda tangan waktu itu Dirjen Bimas Islam juga. Nah, yang sekarang ini yang nomor 05 2022 ini naskah akademiknya tidak ada saya temukan dalam saya download itu. Kalau yang lama yang 1978 itu naskah akademiknya ada di surat edaran itu dan dengan jelas ditulis kenapa harus diatur, kenapa tidak. Tapi alasannya ini yang unik ini. Membedakan antara yang di kota dengan yang di desa. Antara kearifan lokal dengan pluralitas yang ada di kota. Jadi dibedakan. Tidak digeneralisir semuanya. Tidak pukul rata. Ya? Yang surat edaran kali ini hanya tuntunan, isinya nggak ada naskah akademik seperti tahun 1978 maupun 2018. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini saya sebutkan nih, kesalahan dari surat edaran ini kenapa menjadi heboh gitu ya. Selain yang tadi soal tidak mengquote yang surat edaran 10178 termasuk naskah akademiknya. Surat edaran 05 2022 ini seharusnya menurut SE yang lama, yang pertama, harusnya disampaikan kepada pengelola masjid, musola, langgar, bukan di media massa. Kenapa begitu? Naskah akademiknya mengatakan, ini kalau disampaikan bukan kepada pengelola akan heboh, ribut. Karena ini yang mengelola toa itu bukan masyarakat. Tetapi DKM kalau bahasa sekarang, pengelola masjid, musola, langgar. Lah sekarang menteri jumpa pers di depan wartawan sudah begitu mengkiaskan ya, membandingkan antara gonggongan anjing dengan adzan. Ini ribut. Kalau ini disampaikan di masjid kepada pengelola sesuai SE yang nomor 10178, nggak akan ribut, Pak. Yang alasan yang berikutnya adalah saya sebutkan di sini. Jadi ini sebenarnya sosialisasi itu langsung face to face sesuai dengan SE yang pertama 78. Face to face bertemu antara Kementerian Agama, jajaran di bawah dengan pengelola masjid. Bukan melalui media massa sosialisasinya, bukan. Jadi masalah komunikasi saja kalau Anda melihat. Ya, tertulis di situ kok di SE yang pertama. Sayangnya yang SE sekarang ini, meskipun sangat berbeda dengan yang lama dan maksudnya downgrade ini, tapi yang menandatangani Pak Yakut sendiri. Jadi memang ada perbedaan jauh. Oleh karena itu, tadi saya bilang ya, saya nggak tega Pak membaca berita-berita di media sosial. Coba ya, yang pertama setidaknya dua kalimat yang membuat adzan ini yang suci ini yang sangat terhormat dan sangat berguna bermanfaat ada pahalanya, itu kemudian di-downgrade sedemikian rupa menjadi dua istilah. Pertama, ada seorang sosial media, aktivis medsos mengatakan ini seperti polusi suara. Bayangkan coba Pak, saya kenal dengan orang ini, polusi suara pertama. Yang kedua juga dengan pembandingan anjing itu. Jadi dua ini saja, yang lain banyak Pak. Cuman ini yang menurut saya yang paling fatal kesalahannya adalah membandingkan dengan gonggongan anjing, pengaturannya kemudian harus diatur. Yang kedua, kemudian media sosial mengatakan ini mirip polusi suara. Jadi harus diatur. Aturannya nggak ada masalah. Gini ceritanya. Saya sering ngadakan kajian di beberapa masjid ya. Saya keberatan dengan kata-kata anak-anak dilarang masuk masjid. Saya tanya kepada DKM, kenapa anak-anak dilarang? Karena mengganggu jamaah yang lain, anak-anak bermain di belakang jamaah. Ya. Kenapa nggak dibiarkan saja? Anak-anak kenal masjidnya kapan kalau kemudian anak-anak dilarang masuk masjid? Lalu dia akan main di PlayStation, main di internet, main di game, dan seterusnya. Itu poin berbeda ya, lain. Masuk ke adzan, disitulah tadi masuk seperti Ustadz Anwar Abbas. Latihan itu dimulai dari kecil bukan segede saya umur 40 baru dilatih adzan, udah selesai kita. Masa kecil itulah dasar-dasar diajarkan. Betul, memang tidak dilarang anak kecil adzan. Tetapi, mohon maaf sekali, kalau sosialisasi soal pendidikan, edukasi ini disampaikan di media massa, Pak, salah fatal, Pak. Orang jadi ribut, mestinya hanya DKM saja, sehingga sosialisasi SE ini tidak ada masalah. Mungkin juga karena berbicara di depan para pengurus masjid, Pak Menteri nggak bakal kepleset dengan mengatakan gonggongan anjing persis dengan suara adzan. Salah fatal karena dibeberkan di sosial media, bukan langsung ke pengelola masjid. Kita jangan melihat persoalan ini secara parsial ya. Jadi salah juga kalau dikatakan bahwa hanya dijelaskan di media sosial. Itu bagian dari penjelasan.
surat edaran ini ditujukan kepada seluruh struktur Kementerian Agama di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa. 50.000 penyuluh diinstruksikan untuk mensosialisasikan ini. KUA diinstruksikan untuk mensosialisasikan ini. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam diharapkan. Jadi bahwa Pak Menteri menjelaskan di media sosial itu hanya salah satu dari penjelasan yang dilakukan, dan itu ya kita tahu beliau sedang dalam sebuah acara kemudian di doorstop kemudian menjelaskan. Tapi tidak berarti bahwa penjelasannya hanya itu. Saya menjelaskan, direktur saya menjelaskan, semua menjelaskan gitu. Kita jelaskan secara masif, baik media sosial maupun langsung kepada DKM. Dan untuk Anda ketahui bahwa dalam merumuskan ini pun itu juga melibatkan DKM loh. Bukan saya sendiri, bukan kita sendiri, publik kita libatkan. Baik, jadi saya tambahin setengah menit aja. Maka di awal saya bilang, SE nomor 5 2022 tentang pengaturan sound system masjid toa ini, tidak melihat naskah akademik SE nomor 10178, karena itu jelasin, untuk sosialisasi Pak, itu kementerian harus face to face, tertulis di situ, dalam naskah akademik itu. Jadi bukan melalui media, kalau melalui media Pak, ini fitnah jadinya nanti Pak. Karena yang mengatur masjid itu bukan masyarakat, bukan soal kementerian sosialisasi kepada ormas Islam, bukan. Tapi di SE yang pertama disebut karena ini sensitif, maka sosialisasinya itu face to face, bahasa Inggris malam Pak di SE itu. Jadi ketemu langsung, tertutup sebenarnya kalau boleh saya simpulkan. Sosialisasi ini adalah tertutup kepada pengelola masjid, langgar dan musola. Itu intinya, ruhnya Pak. Jadi supaya enggak Pak digunakan mic-nya. Kami beranggapan, saya berasumsi bahwa tidak efektif kalau hanya disampaikan face to face. Karena masyarakat juga harus tahu. Jadi bukan hanya DKM yang harus tahu, seluruh Indonesia harus tahu bahwa ada surat edaran ini. Supaya kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mengedukasi, bisa melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalau hanya dilaksanakan secara face to face kepada DKM, terus masyarakat nggak tahu dong. Sementara kalau mereka tidak laksanakan, masyarakat tidak mengingatkan. Itu satu. Yang kedua, dalam sebuah surat edaran, tidak perlu harus ada naskah akademik, cukup kita baca gitu. Masa surat edaran menteri harus pakai surat naskah akademik segala macam, itu enggak, itu menurut saya tidak penting. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, itulah penutup sini. Itulah pentingnya naskah akademik itu dalam rangka membuat pasal-pasal aturan, karena masyarakat pun ingin tahu motifnya apa sih? Kenapa harus diberi jarak 100 desibel misalkan? Motifnya apa? Kenapa harus dikatakan sudah disebutkan untuk ketertiban, keharmonisan. Ya betul, tapi latar belakangnya di naskah akademik itu kalau Bapak baca yang 78 lengkap sekali. Dalam rangka apa? Karena masyarakat pengen tahu, supaya tahu bahwa pembuatan aturan ini ada memang ada latar belakangnya. Jadi bukan langsung matang. Maka misalnya pembuatan undang-undang di DPR itu pasti ada naskah akademik. Itulah pentingnya pembuatan undang-undang aturan untuk rakyat. Enggak langsung matang begitu. Jadi masyarakat tahu motifnya. Harus jelas motifnya apa. Nanti kita lanjutkan, usai jeda Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi, saya ingin menampilkan bagaimana pendapat publik terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang mengatur penggunaan pengeras suara masjid atau toa masjid. Kita lihat bersama-sama terlebih dahulu Bapak-Bapak berikut ini. Ini dari Dewan Masjid Indonesia, mendukung aturan pengeras suara lebih syahdu, begitu tujuannya ya. Golkar dukung Menak atur toa masjid, singgung di Arab, Malaysia juga diatur gitu. Selanjutnya, KSP tepis isu edaran Menak untuk larang pengeras suara masjid. Tadi sudah jelaskan ya, tidak melarang pengeras suara, hanya mengatur begitu ya Pak Dirjen ya. Kemudian ini MUI, pedoman penggunaan toa masjid tak boleh merugikan orang lain. Oke. Artinya tidak boleh mengganggu ketertiban, ketentraman orang lain. Menak atur pengeras suara masjid. Fadlizon, masa urusi bunyi toa? Nah, ini dari politisi Gerindra. PKS tak setuju Menak atur toa masjid, biar diatur oleh masyarakat. Oke, saya mau ke Bung Ade Armando. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan diaturnya? Perlu nggak sih diatur sekarang dan sangat sebegitu urgentkah diatur pengeras suara masjid ini? Ya, kalau pertanyaannya adalah perlu diatur, jelas perlu diatur. Kalau Anda mengatakan berapa urgent, ya tergantung Anda berada di mana. Akan ada orang-orang yang merasa bahwa itu sangat urgent, ya terganggu. Dan kita tahu bahwa sebetulnya ada kasus-kasus di mana gara-gara speaker masjid yang terlalu keras, kita pernah mengalami tragedi di Tanjung Balai ya. Bu Meliana ketika itu
dia adalah salah seorang warga yang mungkin dianggap terlalu berani untuk memprotes suara masjid yang terlalu keras, dan akibatnya lihat apa yang terjadi kan. Sampai terjadi peristiwa pembakaran wihara, kelenteng, rumah dia sendiri, dan dia sendiri dipenjara kan. Poin saya adalah bahwa betul yang kata Pak Anwar Abbas tadi, sebetulnya memang kita nggak bisa menggebiah uyah di semua tempat ya, kondisinya seperti apa. Ada daerah-daerah yang seperti kampungnya Pak Anwar tadi sangat biasa kali ya. Tapi ada perumahan-perumahan terutama di kota-kota yang mungkin tidak kondusif lah untuk suara-suara tersebut. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya memang tidak bisa kita generalisasi bahwa di semua tempat ini menjadi urgent. Tapi jelas ada tempat-tempat yang membutuhkan pengaturan semacam ini. Dan tadi Pak Dirjen sudah katakan ini sebetulnya lebih ke arah jadinya semacam imbauan Pak ya. Karena tidak ada juga sanksi kalau ini tidak dilakukan. Tapi ini sebuah imbauan yang sangat penting. Saya rasa umat Islam itu perlu memang belajar untuk menahan diri ya. Dan ini sebetulnya contohnya banyak. Muhammadiyah contoh terbaik. Masjid-masjid Muhammadiyah itu kalau kita lihat itu memang tidak lazim bersahut-sahutan azannya atau mengajinya sampai keluar. Memang kecenderungannya adalah ke dalam ya, karena saya dulu dibesarkannya di Masjid Muhammadiyah. Jadi there was no issue gitu mengenai si speaker atau toa ini ya. Itu kenapa? Saya rasa Pak, saya sendiri bukan anggota Muhammadiyah, tapi saya rasa karena memang ada kesadaran. Saya duga ya, ada kesadaran bahwa kita hidup di tengah masyarakat dan semestinya memang suara itu memang harus diatur. Di mana-mana suara itu harus diatur. Tadi Anda bilang umat Muslim, umat Islam harus menahan diri. Menahan diri untuk misalnya begini, kita tahu bahwa kita perlu mengingatkan orang untuk datang ke masjid untuk sholat. Ya. Dan karena itu kita harus mengumandangkan azan. Yang adalah benar kan, kita setuju dengan itu. Tapi pertama, apakah perlu terlalu keras? Karena itu bisa mengganggu orang lain. Dan apakah harus terlalu lama tadi? Kalau nggak salah komponen pertama waktu ya Pak. Kan begini, ini kita sebentar lagi akan tiba pada Ramadan nih. Dan saya tidak lihat ada aturan yang di DSE. Panggilan sahur Pak, itu gimana? Kalau misalnya sejak sahur itu kan mungkin sekitar ibu-ibu lah ya, mulai ngatur makanan itu kan sekitar 3:30 kali ya, atau pukul 3 ya. Tergantung lah itu. Tergantung ya, ini mungkin salah ya. Tapi kan itu suara panggilan sahur sudah dimulai pukul 2 kali ya. Dan itu membangunkan semua orang. Iya, tapi lagi-lagi kan tidak di seluruh daerah seperti itu. Iya, itu yang persis saya bilang tadi kan, tidak bisa semua digeneralisir. Tapi perlu diatur, sebetulnya ini kan lebih mengingatkan, wahai umat Islam, kita hidup di tengah masyarakat yang pluralis. Memang ada daerah-daerah yang sudah terbiasa dengan suara-suara yang keras datang dari masjid dan mereka merasa bahwa itu menyenangkan, nyaman, bahagia ya. Tapi ada daerah-daerah yang tidak merasakan itu, termasuk soal sahur itu. Nah, dalam hal ini memang kata kuncinya adalah ya, dalam hal ini Menteri Agama menurut saya sudah benar. Mereka harus mengingatkan kepada publik. Yang saya sebut menahan diri itu bukan tidak negatif ya, tapi ya kontrol dong suara kalian. Jangan kayak tadi, saya setuju banget ada anak-anak kecil yang bahkan masih buruk cara melafalkan Al-Qur'annya, itu kemudian di mic, gitu. mic. Ya, dia harus berebutan mic dan saya tahu persis itu ya. Tapi kan kata Buya untuk membiasakan anak-anak agar cinta dengan azan, setuju saya setuju. Tapi itu kan nggak perlu suaranya kemana-mana, kan bisa di dalam aja itu kan hal-hal semacam itu sangat bisa diatur. Poin saya adalah Kementerian Agama mengingatkan bahwa jangan dong kita beragama. Dan kita tahu bahwa azan itu adalah sesuatu yang semestinya memanggil kita untuk melakukan sholat, datang ke masjid. Pengajian itu semestinya adalah sesuatu yang menenteramkan hati orang, membahagiakan orang dan termasuk syiar loh. Kalau pengajian itu diperdengarkan dengan sangat indah, dengan suara yang merdu oleh orang-orang yang memang pantas untuk melakukannya, tanpa perlu terlalu lama gitu ya. Itu kan bisa membuat bahkan saya pun yang sebetulnya bukan orang yang suka mengaji gitu ya, akan terketuk hatinya dan turut tersentuh hatinya. Nah, itu yang harus kita atur. Saya setuju. Buya, poinnya adalah agar azan itu lebih syahdu gitu ya, syiar agama lebih enak didengarkan. Bukan cuma azan ya. Iya, saya terus terang saja ya. Saya punya keyakinan semua orang itu suka dan cinta serta senang terhadap keindahan. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya, kenapa ada surat edaran ini ya? Karena banyak masyarakat mengeluh
karena mereka merasa tidak nyaman. Kenapa mereka merasa tidak nyaman? Yang pertama, suaranya terlalu tinggi. Yang kedua, bunyinya, langgamnya atau lagunya tidak enak gitu ya. Nyaman didengar gitu. Oleh karena itu saya terus terang saja minta kepada Kementerian Agama, kepada Prof. Komarudin ya, coba dibuat eksperimen ya. Cari daerah yang di situ pluralitas, plural ya. Kemudian mereka menyatakan terganggu gitu ya. Nah, kita ketahui apa sih mereka terganggu. Yang pertama dugaan saya karena suaranya terlalu keras, itu pertama. Yang kedua berisik gitu ya. Yang ketiga adalah suaranya tidak merdu gitu kan. Terus kan kita ganti suasana baru gitu kan. Suaranya kita kurangin. Tadi 100 desibel ya. Kemudian mikrofon itu tidak dimain-mainin gitu ya. Kemudian yang jadi melantunkan azan yang baca Al-Quran itu orang-orang yang memang suaranya indah gitu kan. Saya terus terang saya tertarik ada seorang penyanyi dari Amerika yang membaca Al-Quran. Dia tidak Islam ya, tapi dia membaca surah Al-Fatihah karena dia seorang penyanyi itu dia bisa meniru ya. Dia menirukan bacaan itu luar biasa ya. Dan orang-orang yang tidak beragama Islam pun senang juga mendengarnya gitu karena memang yang namanya indah itu universal gitu kan. Saya senang lagu Cina, padahal saya tidak ngerti bahasa Cina kan. Saya senang lagu Spanyol, tapi saya tidak ngerti bahasa Spanyol kan gitu ya. Dan saya yakin juga orang-orang tidak seiman dan saya yakin dengan saya, dia tidak ngerti juga apa yang dibaca oleh orang di masjid. Tapi karena indah, dia menjadi senang dan dia tidak merasa terganggu. Artinya nggak masalah diatur dong ini Bu ya? Iya makanya, cuma tadi kan masalah durasinya jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. 5 menit itu apa yang bisa dilakukan dalam 5 menit itu ya. Jadi menurut saya mungkin dibuat range ya. 5 menit sampai 10 menit. Waktu zuhur, asar, isya, maghrib. Nah itu dari 5 menit sampai 10 menit. Di surat edaran tahun 1978. 5 menit gitu ya. Kemudian untuk sholat subuh 10 menit gitu ya. Ini maaf nih ya. Kalau ketika saya di kampung itu kan jarak antara rumah dengan masjid itu jauh Pak Ade. Ini Pak Ade Armando ini orang Padang ya. Tetapi tidak asli. Karena besarnya di kota. Sebelum lahir dia dari Jakarta. Kalau saya ini orang Padang, sebelum lahir sudah masih di Padang saya gitu kan. Jadi rumah kita ke masjid itu jauh. Nah, oleh itu ketika kita dengar sudah ada orang mengaji, kita bersiap-siap. Nah, kalau bapak saya mandi dah dulu tuh. Ya mandi dah dulu. Coba bayangkan ya. Kalau Mbak mandi mungkin 10 menit ya. Kalau kami mandi kan mungkin barangkali 5 menit berpakaian. Lalu jalan kaki loh Pak De. Jadi mungkin barangkali memerlukan waktu 15 sampai 20 menit baru sampai di masjid. Nah, begitu sampai di masjid ya kita harapkan kita sholat sunat dulu 2 rakaat gitu kalau sudah azan ya sholat dulu sunat. Karena sholat sunat 2 rakaat itu pahalanya sebesar bumi ya, luar biasa pahalanya gitu kan. Oleh karena itu dengan adanya waktu dan space durasi yang tersedia ya kita bisa mendapatkan manfaat dan pahala yang banyak. Oleh karena itu menurut saya dalam hal yang terkait dengan ini ada 2 kecerdasan yang diperlukan. Kecerdasan duniawiyah memakai matematika ya. Berapa menit diperlukan itu kecerdasan duniawiyah, tetapi juga ada kecerdasan ukhrawiyah. Kita hitung-hitungan juga gitu kan. Kalau pergi ke masjid mana yang lebih bagus dan lebih besar pahalanya naik mobil atau jalan kaki? Lebih besar pahalanya jalan kaki. Oke, jadi masalah durasi nih Pak Dirjen. Sebenarnya di tahun 78 surat edaran itu sudah diatur untuk sholat subuh 15 menit, zuhur, asar sampai maghrib dan isya itu juga 15 menit. Tapi di surat edaran baru dipangkas jadi 5 menit semuanya, kecuali subuh. Ya, jadi sebenarnya kita sudah sepakat ini. Pertama kesepakatan kita adalah tentang kualitas suara yang keluar dari masjid itu. Kita sepakat bahwa harus menjaga kualitasnya agar substansi syiarnya tersampaikan dan bisa menggugah masyarakat, bisa mendapatkan manfaat dari mendengarkannya itu satu. Yang kedua tentang volume suara juga saya kira kita sepakat bahwa kalau terlalu ekstrim suaranya bisa mengganggu, itu menghilangkan kenyamanan, menghilangkan keindahan, bahkan syiar pun bisa terdegradasi. Tentang durasinya, nah durasi ini juga tidak membuatnya begitu saja. Ini hasil diskusi juga, hasil diskusi panjang bersama dengan berbagai pihak ya. Ya saya kira itu tergantung perspektif kita kan. Ada juga kan yang mengatakan begini. Untuk mengingatkan orang itu kan bukan masjid bukan satu-satunya yang bisa mengingatkan orang. Ketika orang memang punya kesadaran, ya mereka bisa buat alarm sendiri, mereka paham, mereka tahu tentang waktu-waktu sholat. Bahkan kalau lebih kreatif lagi, apalagi dalam kondisi di era digital, DKM juga bisa membuat live streaming misalnya dari masjid kemudian bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di rumahnya masing-masing gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Anwar Abbas, apa yang disampaikan Pak Ade dan Pak Mustafa saya kira to some extent
Itu kita sudah sependapat ya, kecuali beberapa poin tadi yang mungkin belum sepenuhnya diterima. Tetapi itulah gambaran masyarakat. Ketika kita bicara tentang kebijakan publik, pasti ada prokos karena latar belakang, karena kepentingan, karena kebutuhan dan lain-lain. Nah, SE ini adalah ijtihad kita bersama untuk menemukan yang paling moderat, yang kita asumsikan bisa mengakomodir semua pihak. Baik, tahan dulu Pak Dirjen. Ini kan tujuan Menteri Agama untuk mengatur, menciptakan ketertiban, keharmonisan antar warga masyarakat. Tapi kemudian belum selesai nih pro kontra soal surat edaran, Menteri Agama sendiri juga menimbulkan kegaduhan dengan pernyataannya. Ini akan kita bahas usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Ya, saya lihat ini Bu yang ingin menanggapi pernyataan Menteri yang menuai kontroversi. Saya sore tadi menonton sebuah YouTube ya, di mana seorang ibu dari kulitnya dia jelas dari orang Barat gitu ya, itu dipandu oleh seseorang yang beragama Islam untuk mendengarkan azan di sore hari yang bersaut-sautan. Itu ibu itu seperti mau menangis, dia menikmati ada satu keindahan gitu ya. Nah, jadi masalah orang terganggu atau tidak itu sangat relatif sekali gitu ya. Kalau saya terus terang saja, ketika saya pergi ke puncak ya, itu kan dari puncak itu kan kedengaran orang azan di Kota Bogor bersaut-sautan. Saya menikmatin gitu ya. Tapi kan belum tentu orang lain menikmati gitu kan. Itu masalahnya. Oleh karena itu bagi saya ya, surat edaran ini boleh diberlakukan di beberapa tempat tertentu, tapi jangan diberlakukan di tempat-tempat tertentu gitu kan. Karena kita menghormati pluralitas dan kita menghormati toleransi. Oleh itu kawan-kawan yang misalkan terganggu oleh ini ya bertoleransi lah gitu kan. Tapi kita juga minta supaya mereka mengurangi durasinya gitu kan. Sholat subuhnya jam 4, jam 5 misalkan jangan mulai dari jam 2 lah gitu kan. Mulai, kalau menurut saya sebaiknya mungkin barangkali ya, untuk sholat subuh ya 30 menit lah ya, paling lama 30 menit sebelum waktu sholat subuh. Kalau di sini kan hanya 10 menit ya. Kalau 10 menit itu menurut saya ya terlalu pendek ya. Oleh karena itu dibuat arrange-nya antara 10 menit sampai 20 menit atau 10 menit sampai 15 menit gitu kan. Kalau untuk sholat zuhur, asar, maghrib dan isya ya 5 sampai 10 atau 15 menit. Nah, itu mungkin barangkali akan lebih enak gitu. Pak Anwar, tadi kita juga sudah mendengarkan pernyataan Menteri yang menyebutkan suara pengeras suara ini seolah-olah dianalogikan, dipersepsikan dengan disamakan dengan gonggongan anjing. Anda tanggapannya seperti apa? Karena ini juga sudah ya sebenarnya maksud dari Pak Menteri ini baik ya. Cuma mengambil contoh yang salah. Kalau seandainya suara burung, misalkan kita tinggal di suatu komplek, mereka memelihara burung, lalu burungnya berkicau gitu ya, itu saya rasa tidak masalah. Ya, tapi kan ini yang disebutnya anjing. Anjing itu kan sesuatu yang air liurnya najis kan gitu ya. Jadi suara azan disamakan dengan najis gitu. Itu. Jadi maksudnya baik ya, tetapi pemilihan diksinya, pemilihan kalimat dan pemilihan contoh yang kurang tepat ya. Kalau seandainya beliau tidak menyebut kata anjing, beliau sebut misalkan jika seandainya semua orang di sini memakai burung beo, memelihara burung beo lalu semua berbunyi gitu ya. Emang berisik juga, tapi kan saya rasa orang tidak akan marah gitu. Lebih kepada pemilihan diksinya yang tidak tepat ya. Iya, kalau menurut saya itu ya, masa kita lagi bicara azan, itu kan bunyi ya. Kita lagi bicara tentang membaca Al-Quran, itu kan bunyi ya. Lalu gonggongan anjing itu kan juga bunyi gitu kan. Jadi saat menganalogikan itu ya, atau menghubungkan itu, membuat orang salah persepsi. Ini berarti penghinaan terhadap ajaran agama nih. Tapi kalau suara burung, saya tidak akan ada yang protes, yakin saya. Saya ke Bung Nora sebelum saya ke Pak Dirjen.
Kalau Anda melihatnya mengakomodir semua kemarahan, menampung kemarahan umat Islam terkait pernyataan menteri ini juga? Jadi ini yang saya khawatirkan terjadi, soal cara. Yang disampaikan Pak Ade pun juga soal cara. Jangan salah loh, Mei Liana itu mengingatkan masjid bukan dengan cara yang baik. Kita ini kan di Indonesia diajari Pancasila, di sini sejak kecil kita hafal Pancasila. Bagaimana ruh Pancasila itu kita saling memahami, saling menjaga jarak yang sama, jangan menyakiti orang lain termasuk dalam beragama. Kalau kita beli rumah, saya pun harus yang dekat masjid ya. Bukan, mungkin saya memilih dekat gereja karena saya muslim. Begitu juga di Tanjung Balai, ini soal cara, menteri soal cara. Mei Liana itu dengan cara menghina, mohon maaf ya. Kalau kamu berdoa ya gini, jangan keras-keras dengan cara ini. Lalu mencaci maki DKM-nya nggak boleh juga cara seperti itu. Maka dipidanakan bukan karena soal itunya tapi soal caci makinya. Itu soal cara ya. Pak Menteri juga sama. Sebenarnya tujuannya bagus seperti Pak Anwar Abbas. Tetapi cara dia ngomong kepada masyarakat, apalagi melalui media massa, langsung viral sebegitu besarnya. Menyamakan, mengkiaskan anjing dengan suara adzan, ini kesalahan terbesar. Makanya yang saya khawatirkan adalah efek atau dampak ya. Coba bayangkan, ini saya baca tadi Quran Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Ya, Pak Fauzi Bahar, mantan wali kota 2 kali di Padang. Mengatakan di tengah masyarakat dengan jumpa pers, saya haramkan kaki Menteri Agama menempatkan di Padang. Ini kan efek. Apa ini nggak dipikirkan oleh Menteri Agama? Yang pertama, yang kedua, menimbulkan keonaran di masyarakat sehingga apa? Ada kelompok masyarakat lapor ke polisi. Mas Roy Suryo bukan orang sembarangan. Mas Roy Suryo bukan aktivis masjid, bukan aktivis ormas Islam, bukan ikut partai Islam, tapi dia memiliki gairah untuk melaporkan yang dianggap Menteri Agama itu menista atau menghina Islam. Walaupun pasal 156. Saya nggak ya, tahu update-nya apa ditolak apa tidak, apa lanjut atau tidak. Tapi ini kan efek dampak. Yang mestinya kalau saya Menteri Agama ini harus berpikir. Nah, melihat track record Pak Menteri Agama ini yang sudah beberapa kali melakukan yang sama, blunder, ya kemudian istilahnya napuk muka sendiri. Coba Pak Jokowi, siapkan Menteri Agama yang baru. Jangan biarkan ini seperti ini terus. Ini sayang kita mayoritas Muslim memiliki Menteri Agama seperti itu. Siapkan yang baru lah. Pak Dirjen kalau boleh sebagai pengganti, bagus tadi pendapatnya. Bung Ade, ada yang salah nggak dari pernyataan Menteri Agama tadi kalau Anda melihatnya? Nanti dulu ya. Tapi kan gini, kita ingin bicara bahwa memang apa yang keluar dari mulut kita itu perlu kita jaga kan. Jadi saya setuju bahwa apa yang kita katakan harus kita jaga. Dan itulah yang sebetulnya juga kita bicara tentang suara azan itu. Yang suara itu barangkali maksudnya baik. Ya, memanggil orang untuk sholat. Tapi bisa juga tiba pada tahap di mana orang menjadi sangat terganggu. Ya, jadi kita semua sepakat nih. Dalam kebebasan berekspresi, kebebasan itu juga harus dibatasi dengan misalnya ya ketertiban umum, menjaga perasaan orang lain. Itu siapa yang dari Sumatera Barat itu sampai bilang bahwa jangan sampai menjejakkan kaki di Sumatera Barat. Itu sungguh memalukan saya sebagai orang Sumatera Barat. Saya rasa Pak Anwar juga akan malu ya bahwa kok bisa-bisanya sih dia melarang seorang menteri datang ke Sumatera Barat. Nah, poin saya adalah bahwa ini boleh tidak berekspresi tapi tidak menyinggung orang lain. Tapi ini konteksnya adalah analogi yang disampaikan oleh Pak Menteri ini juga menyinggung orang lain. Oh iya, jadi itu yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya kita memang perlu menjaga kata-kata, menggunakan contoh saja menjadi, tadi misalnya contohnya Bu Meliana kan, saya nggak tahu persis yang disebut oleh Bung Mustafa itu yang mana ya, tapi dari apa yang saya baca sih Bu Meliana itu adalah mengatakan ini suaranya bising sekali sehingga peka telinga saya. Ini orang Medan kan, ya, dan itu bikin marah. Tapi kemudian sebetulnya keluarga Bu Meliana minta maaf. Suami dan dia minta maaf. Pertanyaan saya Bung Ade belum terjawab. Anda melihat pernyataan menteri ini ada yang salah nggak? Nggak, nanti dulu. Dan tapi itu kita harus ingatkan bahwa setelah Bu Meliana mengatakan itu dan dia minta maaf, kemudian bayangan loh, vihara dan kelenteng dibakar. Ada yang terputus. Gara-gara setelah Bu Meliana minta maaf, dia mengulangi lagi 1 jam kemudian memaki-maki DKM. Ini yang saya maksud. Nah, kalau bakarnya bagaimana Bu Mustafa? Oke, ini dari luar konteks ya. Ada bakar boleh. Ini udah out of context. Bakar boleh nggak? Oh, itu nggak boleh. Tetap tapi kan? membakar tempat ibadah. Semua tempat ibadah pernah menjadi korban pembakaran. Jangan begitu dong. Bapak ini dari luar konteks diskusi Masjid kita. Polikar Saya ingin ke Pak Dirjen. diam saja. Loh, kata siapa saya diam saja? Diam saja nggak ada. Enggak, saya nggak diam saja. Saya mau bilang bahwa ketika itu, saya setuju. Saya mulai dengan pernyataan bahwa apapun yang keluar dari mulut kita, itu memang sangat bisa kemudian berdampak.
Ya, dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Bu Meliana berdampak, tapi kemudian direspons dengan cara yang luar biasa biadab ketika Durasinya itu. sudah habis, Bung Ade. Saya ingin kasih ke Pak Dirjen sebentar terakhir sebelum penutupan. Oke, Pak Dirjen. Saya penasaran ini, Anda sudah berkomunikasi nggak dengan Pak Menteri hari ini? Bagaimana respon Pak Menteri melihat ini, reaksi masyarakat seperti ini dari pernyataannya? Apa yang disampaikan Pak Menteri? Ya sudah dong ya, jadi begini, ya tentu publik punya hak ya untuk melakukan penilaian apapun. Tapi kalau boleh kami menjelaskan begini, saya kira kita semua harus mencoba untuk bijak ya. Ada 3 hal yang menurut saya harus kita lihat. Pertama, kita harus melihat dulu pernyataan Pak Menteri secara utuh ya. Konteksnya seperti apa. Kemudian substansi yang disampaikannya itu apa. Apakah betul seorang menteri membandingkan antara azan dengan suara anjing? Saya kira terlalu naif kalau kita menilai seperti itu. Melihat konteksnya, melihat substansinya, dan melihat pernyataan Pak Menteri, itu sama sekali tidak ada maksud beliau untuk menganalogikan atau membandingkan. Sama sekali tidak. Beliau sedang menjelaskan, ya, beliau sedang menjelaskan tentang urgensi pengaturan volume suara. Beliau sedang menjelaskan substansi edaran tersebut. Kemudian dia memberikan contoh yang lain, which is terpisah dari azan itu sebenarnya. Tapi kalau dilihat konteks keseluruhan kan sedang menyinggung soal suara yang dikeluarkan dari toa masjid. Konteksnya begini, dia sedang berusaha menjelaskan substansi dari essay itu. Sama contohnya begini, kalau kira-kira boleh saya berikan contoh ya. Nggak tahu benar apa enggak nih contohnya. Misalnya gini, ada seorang kepala daerah yang sedang ceramah di hadapan para ulama. Kepala daerah itu mengatakan begini, saya tidak berani atau saya tidak mau berbicara tentang agama di depan para ulama karena saya tidak ingin mengajari bebek berenang. Apakah ini berarti bahwa kepala daerah ini sedang membandingkan antara ulama dengan bebek itu? Kan tidak. Konteksnya tapi juga berbeda ini Pak Dirjen kalau kita lihat. Maksud saya begini, coba kita lihat menggunakan hati kita secara otentik, secara genuine, jujur ya. Benar nggak sih Pak Menteri itu ingin membandingkan antara sebentar, benar nggak sih Pak Menteri itu ingin membandingkan antara azan dengan anjing? Saya yakin kita tidak sependapat dengan itu. Oleh karena itu, kalaulah seandainya Pak Menteri menyatakan berisik karena suara bebek, ya saya tidak marah, umat tidak marah. Tapi kalau sebut anjing ya, gonggongan anjing itu marah. Oleh karena itu bagi saya mengambil contoh, ya jangan dengan sesuatu yang akan membuat orang marah gitu. Tapi gini Pak Kiai, mohon izin ya, terlepas dari itu mungkin konteksnya bisa berbeda. Tapi anjing itu ya memang najis dalam Islam. Tapi jangan lupa ada sebuah hadis yang sangat terkenal sekali dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa seseorang wanita pezina itu dimaafkan dosanya oleh Allah dan masuk surga karena memberi makan, memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Artinya anjing ini juga seorang makhluk Tuhan, makhluk Allah. Iya, kita harus menghormati binatang. Kita harus menghormati dan menghargai binatang juga ya. Tetapi ada budaya di negeri kita, kalau ada orang berperangai buruk, anjing lu kan gitu ya. Ya artinya sederhananya. Kalau bilang bebek tidak akan marah dia. Tapi kalau bilang anjing. Ya tapi kan nurani kita mengatakan masa sih seorang menteri, masa sih Gus Yakut ingin membandingkan, saya kira tidak ya. Jadi saya ingin menyatakan sendiri persis saya setuju dengan surat edaran ini. Cuma orientasi kalau kita punya tujuan baik, proses yang ditempuh juga harus baik. Itu aja maksud saya. Tapi boleh nggak satu poin aja Mbak? Saya mau sampaikan gini, atas nama kemaslahatan ya, atas nama kemaslahatan kita tahu niatnya Gus Menteri baik. Mengapa kita tidak mengamplifikasi niat baik ini? Mengapa justru kita berusaha untuk memberitakan hal-hal yang sesungguhnya tidak produktif dan mendatangkan mafsada. Baik. Itu jadi kira-kira itu. Sayang sekali waktunya terbatas. Ini pasti pernyataan Menteri menimbulkan persepsi dan pendapat yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Namun akan lebih baik jika aturan yang dikeluarkan untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama disampaikan dengan cara yang baik juga, tidak menimbulkan kegaduhan atau bahkan menyinggung perasaan umat lainnya. Demikian Dua Sisi malam hari ini saya harus akhiri. Selamat malam, terima kasih Bapak-bapak. Sampai jumpa pekan depan.